Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para kepala cabang dinas wilayah 1 sampai dengan 6, kemudian para kasih, para pengawas, dan semua staf dari cabang 1 sampai dengan cabang 6. Syukur alhamdulillah kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa hadir ya dalam rangka mengikuti FGD yang sudah lama kita rencanakan. Pada malam hari ini baru bisa terlaksana, mudah-mudahan menghasilkan yang sebaik-baiknya untuk kebaikan dan untuk program kita ke depan akan lebih baik lagi. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita awali dengan baca doa. Untuk itu, Pak Profesor, kami mohon untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada berdoa buat agama kita masing-masing, bagi yang beragama Islam, maka kita dengan Al-Quran ala hadini yakin kuliyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan fil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum bi'ahli syarri wa ridhain. Allahumma yassir lana umurana ma'arwahati li qulubina wa abdanana wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa qaribatan fi ahlina wa mislahu syuhadaina. Allahumma rizqna rizqan jadidan wa umran tawilan wa malan katsira wa syarran ba'ida wa ladan salihan wa malan maqbulan wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai kegiatan kita pada malam ini. Kami sampaikan bahwa kita room meeting ini mulai dari jam 6 sampai dengan jam 10. Jadi kita efektifkan ya. Jadi tadi agak kecewa juga kita mulai jam 6, ternyata banyak yang masih molor, tapi tidak apa-apa, kita mulai sekarang. Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas ya, kita mungkin ini para kepala-kepala ya, mungkin sudah tahu yang saya share itu tahu dulu. Nah itu aja yang kita beri, terus apa yang kita tambahkan begitu aja ya. Nah terus nanti ada penambahan program dan sebagainya, kemudian ada yang kurang relevan kita bahas bersama, kita baiki bersama. Dan hari ini ya sengaja kita membuat jadwal sebelumnya supaya kita ngasih kesempatan pada yang lain itu besok itu bisa untuk jalan-jalan ya kan gitu. Kita itu juga padatkan malam ini harus selesai. Untuk selanjutnya ini Ibu Yonita akan memimpin rapat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Cabang dari cabang 3 ya, RT cabang 3. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenannya pada malam hari ini. Saya hanya menyampaikan sedikit pesan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur bahwa dalam kegiatan ini tolong tidak ekspos perjalanannya.
Jadi perjalanan kita itu mohon tidak diekspos besar-besaran, tapi nanti ketika sudah pulang, sudah mungkin beberapa hari baru kita ekspos. Karena kemarin memang kegiatan yang kena teguran itu kegiatan provinsi sebenarnya yang kepala-kepala dinas rapim. Nah, khawatirnya juga nyasar ke kita karena waktunya juga bersamaan dengan kegiatan kita. Itu harapan kita. Mohon statusnya nanti saja dulu, karena memang pesan Pak Kadis silahkan melaksanakan kegiatan, tapi mohon tidak ekspos perjalanannya, tapi ekspos kegiatannya. Jadi itu pesan Pak Kadis kemarin, Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini tentu kita akan memulai kegiatan kita walaupun sangat sederhana, di dalam ruangan yang sangat sederhana, yang memang untuk keakraban itu memang ruangannya harus kecil ya Pak ya. Ruangan harus kecil supaya bisa saling melihat, saling menyapa. Kalau ruangan besar itu kan kalau hilang tidak ketahuan, apalagi Pak Wahiman itu kadang-kadang hilang. Kalau ini kan kelihatan gede, dia ada hilang. Mana ada. Nah, hari ini siapa yang keluar pintu itu kelihatan semuanya. Ya, apalagi Pak Kacapnya ada di sini. Jadi kemarin sudah kita sampaikan ke grup kepala cabang bahwa ada berbagai kegiatan yang akan kita samakan persepsinya. Nanti silahkan ditambahkan Bapak Ibu, tapi yang paling utama adalah bagaimana nanti cabang-cabang itu berbuat atau melakukan berbagai kegiatan yang ada di cabang. Kemarin sudah banyak hal-hal yang sudah diserahkan ke cabang, misalnya tentang kenaikan pangkat, tentang pensiun, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang sudah diserahkan ke cabang. Nah, itu mungkin semaksimal mungkin untuk menumbuhkan kepercayaan orang yang memberikan amanah kepada kita, maka kita memang benar-benar melaksanakan itu. Fasilitasi guru-guru kita dengan baik untuk bisa melakukan segala aktivitasnya supaya tidak ada akses lagi terlalu bolak-balik ke provinsi itu. Karena ketika mereka berada di provinsi bolak-balik, maka ada hal salah mungkin di tempat kita yang tidak terlayani dengan baik. Jadi itu mungkin nanti yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Mohon evaluasi kita juga masing-masing setiap cabang. Kalau ada hal-hal yang mungkin yang tidak kita mengerti di masing-masing cabang, kita terbuka saja. Kalau kita di grup cabang itu apa saja dibahas di situ Pak. Sampai bumbu masak pun kita bahas di grup itu. Ya Pak. Ya. Jadi artinya banyak hal yang kita bicarakan di sana, tidak juga hal yang resmi, hal-hal juga yang bisa membantu kita agar cabang ini bisa tampak maju, tampak terpercaya, supaya banyak hal yang bisa sudah yang kita ambil, banyak hal sebenarnya yang sudah kita peroleh. Jadi dari berbagai kegiatan-kegiatan juga sudah banyak diserahkan kita, dan ini yang perlu kita indikan juga Bapak-Bapak Kacap, bahwa kegiatan kita di cabang itu kadang tumpang tindih dengan provinsi itu yang mungkin harus kita samakan persepsi kita, bahwa ketika kita sudah diserahkan untuk melaksanakan kegiatan baik siswa maupun guru, maka sebaiknya di provinsi itu tidak perlu lagi bolak-balik memanggil guru kita. Guru kita itu kadang-kadang tidak mengajar dengan baik karena sibuk menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di provinsi. Sementara kita yang ingin melaksanakan kegiatan yang sudah teranggarkan dengan kita, kalau takut menyesuaikan jadwal dengan mereka itu. Nah, itu nanti yang perlu kita bahas di sini. Ketika kita sudah melaksanakan kegiatan itu untuk siswa atau guru, maka provinsi itu tidak perlu lagi mungkin untuk mengadakan itu. Serahkan semua dananya ke kita ya Pak Wahiman ya, untuk bisa melaksanakan itu. Jadi tidak perlu lagi kita melaksanakan hari ini, besok dia itu lagi gitu. Nah, makanya nanti kita memang setelah ini kami akan menghadap Kadis hasil FGD kita ini ya Pak Moto ya, kita akan sampaikan. Makanya kami butuh saran dan pendapat Bapak Ibu semua, bagaimana kedepannya peranan kita cabang ini di daerah kita masing-masing. Kalau memberi kepercayaan jangan setengah-setengah gitu. Dana sudah diberikan ke kita, kegiatan sudah ada di kita, tapi mereka pun melaksanakan. Begitu juga dengan kemarin kejadian lomba-lomba siswa. Kemarin kan sudah perjanjian itu, ketika kita melaksanakan di kabupaten, maka kita akan membiayai siswa dari tempat tinggalnya, misalnya kalau tempat kita dari Bidu-Bidu ke Tanjung Redep misalnya, itu yang kita biayai.
Ketika mereka sudah juara, ketika mereka dipanggil provinsi, maka provinsilah yang membiayai itu sudah perjanjian sebenarnya pada saat kita penyusunan anggaran. Tapi entah kenapa dengan perjalanan waktu semua dibebankan ke kita. Kemarin saya sempat protes itu, akhirnya tidak jadi naik pesawat, yang SMK itu dinaikkan darat Pak. Coba itu, pendamping tidak disertakan. Jadi kita mengalah, kita berikan SPPD ke pendamping. Tapi kalau untuk siswa tidak bisa. Nah itu hal-hal kecil itu nanti yang perlu kita tegaskan di provinsi ini. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita satu menganggarkan, semuanya harus menganggarkannya. Itu juga nanti harus kita bicarakan. Jadi itu mungkin secara garis besarnya Bapak Ibu. Nanti setelah ini silakan kita bertukar pikiran untuk apa menjadi apa peran-peran cabang nanti di dalam pelaksanaan tugas-tugas itu. Demikian Pak Mutanto, saya sendiri memberi saya kesempatan, Bapak akhirnya saya tidak beri kesempatan lagi berbicara. Terima kasih. Itulah memang hebatnya ibu-ibu begitu, bisa memarahi bapak-bapak. Ibu-ibu itu tidak pernah salah, yang salah itu bapak-bapak. Bapak-ibu sekalian, mari untuk menyingkat waktu kita mulai saja. Ini laporan yang tahun lalu. Coba dari atas dulu, dari bab 1 kita lihat. Jadi ini yang perlu dibaiki, nanti kita baiki. Kata pengantar saya rasa tidak perlu ya, nanti kita baiki, kita sesuaikan tanggal dan sebagainya ya. Jadi kata pengantar dulu. Kata pengantar nanti kita baiki ya, kita sesuaikan. Tapi saya rasa ini tujuannya itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan di telaah staf itu kan sudah kami sampaikan ya. Nanti kalau ada kurang-kurang kita bahas bersama ya, ada masalah ya. Ada masukan kata pengantar? Lanjut aja ya. Ya. Kemudian latar belakang. Latar belakang ini juga saya rasa tetap aja karena oke ya, tujuan dan manfaat sama aja saya rasa yang B itu ya. Kemudian ruang lingkup. Nah, sekarang yang kedua yang perlu kita masuk sini. Kita mulai dari ini yang kotak ini. Cabang 1 berapa orang? Langsung di situ aja. Ya terus. Ya 14 orang. Cabang 2 diganti namanya itu Pak Ketut. Nah, Pak gelarnya apa? Gelarnya apa? Ya Ketut. I besar Ketut. Ketut apa? Puri. Ya. Oke ya. Berapa orang Pak? 15. Kemarin Bapak itu saya naikkan, ini naik lagi. Apa tadi saya? Dapat itu kan kita tuh banyak. Naik lagi. Itu Pak, coba kantornya saya keluar juga. Ya, ini PRT-nya siapa nih? Anda tulis Dokter Erna Rawati. Ya, DR PT Erna Rawati. Sambung. Rawati MPD. Nah PLT ada apa? Nggak ada kan? Nggak usah situ aja. Berapa orang? 6 orang Pak. 6 orang. Pak Rusli berapa orang? 8. Pak ini Ardiansa gaji kan? Enggak, nanti aja. Anu masih belum lulus di belum lulus ya. Apa anunya? SPD Komar Berapa orang lagi? MPD. SPD. Oh. Itu anu Komar. Habis itu Komar. Bisa biasa Komar. Komar ini ya sudah. Berapa orang? Rencana mau bawa 5 Pak. Jadi ada 6. Ya. Kenapa Saya. Pak Rusli nggak gitu nggak bisa. Dia kamu. Itu cabang 6 kok. 3 kan? 3 tapi berkualitas Pak. Ada yang terus ke bawah. Itu jumlah berapa itu? Coba dijumlah. Nah, pakai kalkulator. Coba.
52. Ya, 52. Berarti meningkat ya dari 30 misalnya. Berjumlah berjumlah 30. Anak di atas 12 ya. Ya itu. Wah. Jadi seluruh cabang kampus Sumberjang dilaksanakan tanggal 12 sampai dengan 14 sampai kalau satu bulan itu sama aja 12 sampai 14 gitu aja karena bulannya sama. Masa wis 12 14 saja kan 3 hari aja kan ya. Kita akan aja yang 14 sampai 12 nah itu dilanggar ya dari ya apa S dari BI ya oke ya lanjut ini yang mimpin ini Pak Rusli gantian ya analisis masalah tolong dibaca kalau ada yang masuk-masukkan. Analisis masalahnya ini Pak, kita dulu analisis masalahnya. Itu aja maju berarti apa? Di operator juga gantian. Itu juga gantian. Ini juga. Kita baca ya cabang dia 3 wilayah ya dari wilayah ya apa? Cabang Dinas Pendidikan wilayah 1 sampai dengan 6 Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki sarana pelayanan, tetapi masih perlu ditingkatkan. Belum juga itu perlu ditingkatkan ya. Ya. Tapi masih perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Ditingkatkan, berikan pelayanan. Ya, dalam memberikan pelayanan apa kepada masyarakat, kepada apa? Kepada ya, kepada masyarakat juga loh. Kepada masyarakat ya terus. Ya Pak, sebut aja yang mana yang baiknya. Ayo semuanya ikut memberikan masukan. Semua saling ngasih masukan ya. Jadi ini bukan hasil sekelompok ya, tapi namanya FGD dia semuanya berperan. Masing-masing. Ya, untuk itu masa pakainya. Ya, masing-masing. Terus untuk itu ya. FGD itu singkatan apa? Itu bisa dilihat di kalimat pernyataan tadi. Gimana? FGD dilaksanakan dengan maksud karena itu mengawali dengan maksud untuk FGD dilaksanakan dengan maksud untuk tidak waktu hilang. Kopi fokus dari awal ke depan. Itu hilangkan. Iya, dilaksanakan dengan untuk mengkaji lebih mendalam akan pelayanan kalau mengkaji berbagai masalah yang belum memiliki standar SOP. Standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal. Ngomongnya satu supaya yang mana tuh gak bingung. Satu gimana? Mana gue enak ya Pak Buna? Yang belum memiliki standar SOP, difokuskan dengan ini aja saya rasa, difokuskan dengan kegiatannya. Ya oke.
Hanya aja Pak, ini kan kita dengan waktu. Fokus pengisian FGD dilaksanakan dengan maksud untuk mengkaji mengalah mengenai berbagai masalah pelayanan yang sudah dilaksanakan dan yang belum, jangan yang perlu dikembangkan, dilaksanakan dan yang belum dikembangkan. Mengacu pada standar minimal itu aja. Dengan mengacu ya, sama pelayanan minimal. Dengan mengacu pada pelayanan minimal 60 FM minimal. Layanan yang lain yang dirasa perlu itu aja tuh. Kalau menambahkan beberapa layanan yang dirasa perlu. Tidak kasih ke Pak, ini dapat ya sudah apa titik itu titik hasil pembahas sudah dengan sebelah ini tidak masalah, ini karena sudah ada di pasal lama ya SK kita ya pasal 4 dan itu kan sudah sesuai ya bersama. Naturalisasi masih dibahas ada ya masih ya Ya, kita. Nanti yang ditinggal ada teman-teman. ya tidak apa-apa, ini masukan aja tetap aja dengan motivasi tidak berarti saya luas melaksanakan masukan nanti waktu biaya untuk ya agar sekolah yang kita menata sudah oke tetap aja ya Alasannya memang tetap ya Ya, siap. oke yang ketiga ayo ya bersuara semua ya bersuara ini siapa tahu ya pengangkatan lulusan kepala sekolah dan pengawas sekolah ini kenapa dibahas ini latar belakangnya dulu ada beberapa kepala sekolah yang diangkat tapi dari daerah jauh sehingga tidak efektif dulu itu latar belakangnya. Kemudian juga ada beberapa misalnya pengawas yang ada di Kutip tapi diangkat dari Janon agar tidak efektif begitu kan dulu kan. Supaya itu lebih efektif, kita dari cabang menghadirkan yang dekat rumah. Sorry kalau kepala cabang nggak apa-apa, ada saja berapa. Jadi video ke Pasir, dari Samarinda ke Bukar ya tidak apa-apa juga. Khusus ya, lari. Ya, oke ya. Ini silakan. Bahasa itu bagaimana struktural apa struktur itu? Struktural, please. Udah. Terus ini masih referensi aja. Ayo kita bahas. Monggo. Ini berkaitan dengan tolong ini bisa dibahas berkaitan yang urgent betul nomor 3 ini. Karena apa? Kemarin kami untuk pengawasan kepala sekolah ini di cabang-cabang ini nggak merata. Jadi hasil rapat itu ada yang komitmen, ada yang enggak. Jadi hari ini tolong dikomitmen kembali. Terus cabang itu komitmen satu kata. Sudah sampai nanti kenapa? Kami di cabang 5 diproses. Karena ada cabang lain tuh masa lebih masanya digeser. Ketika itu harus dikatakan mereka ini sama-sama cabang ini komitmen apa yang permen itu harus sesuai dengan hasil yang disepakati di dinas. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau cabang 1 konsekuen dari BPU. Tapi memang ada daerah-daerah memang tidak ada stoknya. Mbak Farusri nggak ada stoknya ya. Nah, kemudian ada persyaratan-persyaratan yang tidak memenuhi, sehingga itu untuk ini kita sampaikan aja secara buka. Untuk pengangkatan kepala sekolah dan mutasi itu memang
kepala cabang diundang secara khusus dibahas bersama kepala bidang kemarin. Khusus kami kepala bidang, kepala cabang ini diundang oleh Pak Kadis beserta dari GTK, kemudian Kabit SMA, Kabit SMK, Cabe. Kita diminta mengusulkan itu, menjelaskan kenapa begini, dan akhirnya itu yang benar. Tapi secara itu kan usulan kita kan semua ya, ada yang enggak kan? Ada yang meleset? Enggak kan? Artinya ya silakan Pak Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya terkait dengan usulan cabang dinas untuk pejabat kepala sekolah. Tentunya dasarnya adalah Permen 40 ya. Permen 40 itu menyatakan bahwa syaratnya adalah cakup atau guru gerak. Dan syarat yang selanjutnya adalah golongan minimal 3B. Bagi daerah-daerah tertentu, perkotaan dan stok yang banyak, oke. Namun tempat saya, ada namanya Lon Ampari, Pak Hangai, digaji 2 kali lipat tuh itu ada yang mau datang ke sana, sehingga sampai saat ini itu masih PLT. Nah, jadi kendala kondisional semacam itu tidak mungkin daerah itu mau disamakan, ya tidak mungkin. Seperti yang dikatakan oleh Pak Utanto bahwa ketika kita mengajukan mutasi kepada sekolah tentu ada latar belakangnya. Selain Permen 40 ada satu hal yang perlu kita ingatkan, diterima tidak di masyarakat, punya apa namanya membawa kebaikan atau tidak? Nah itu dia, ada gesekan atau apa hal semacam itu cukup ada pertimbangan non teknis yang harus kita diskusikan. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Memang ya kita sampaikan aja untuk tahun sekarang ini, kemarin itu memang cabang tidak diberi kepercayaan untuk mengusulkan dan dibahas bersama, dan alhamdulillah hasilnya diterima. Itu masuk kemajuan, Pak. Ya. Oke. Sama ya. Oke ya, lanjut ya. Kata-katanya ada yang ditambahin? Oh, ya. Semangat ya, berapa itu sekarang? Jangan dihabisi senangnya. Belum tiba ya. Oke, terima kasih Pak Polisian, Pak Rusdi masukannya. Kemudian yang keempat, ini mungkin yang ini mungkin yang harus kita berikan masukan. Kenapa? Sebagaimana yang disampaikan Bu kita tadi, bahwa pelatihan itu sebaiknya kita libatkan. Kenapa? Karena kalau provinsi melaksanakan pelatihan itu cuma perwakilan saja. Misalnya seprovinsi itu diambil misalnya SMA masing-masing kabupaten itu cuma 5 orang, 5 sekolah. Sehingga yang dapat itu dan tidak mungkin dia itu mengimbaskan ke sekolah lain, itu rasanya tidak mungkin. Memang ada ini kalau Anda sudah habis pelatihan ibaskan, tapi realitasnya tidak mungkin dia melibatkan. Jadi pelatihan itu memang sebaiknya diadakan di cabang agar semua guru baik negeri swasta itu bisa tercover, gitu ya. Izin Pak Haji. Ya, monggo. Bahasa guru itu dihapus karena PTK sudah masuk guru. Ya. Guru dan tenaga kependidikan, tulis. Lain guru kan PTK. Gurunya tenaga kependidikan itu pelatihan guru dan tenaga kependidikan. Ya, guru, tulis. Pelatihan dan guru dan tenaga kependidikan, tenaga pendidikan serta pegawai, ya itu kan supaya bisa ya kan ketika. Nah gitu ya, cocok ya. Sekolah kan guru. Nah
Disamakan dengan itu. Ya, Oke. yang di atas. Pas. Ya, oke aja. Oke ya, dilimpahkan ke cabang dinas masing-masing dengan alasan ini. Alasannya apa lagi? Lebih efektif dan efisien anggaran dan waktu, betul ya? Sasaran pelatihan apa? Cabang dinas itu nggak diperlukan cabang dinas pendidikan kan? Kita itu kan sudah di lingkungan sini, sudah pasti lah kita mau bahas itu. Iya. Ya, setuju ya? Artinya kita sudah di dalamnya ya. Dilimpahkan ke cabang dinas masing-masing. Satu, alasannya lebih efektif dan efisien cara anggaran dan waktu, betul? Yang kedua, sasaran pelatihan lebih banyak yang bisa dijangkau. Dijangkau atau yang digarap oleh saya. Nah, sasaran macam lebih banyak yang di apa? Betul. Yang kalau dijangkau itu sangat jauh. Yang bisa digarap gimana saja? Iya kan digarap gurunya siapa? Bahasanya apa? Ya difasilitasi ya, difasilitasi. Dijangkau mungkin diganti kan? Sama. Dijangkaunya dari fasilitasi. Mengurangi energi maksudnya bukan ini, maksudnya ini gini, mengurangi tenaga pendidik itu meninggalkan tugas pengajarnya ya. Kita ada energi itu mungkin jarak dia mengikuti kegiatan. Datang sehat, pulang sakit. Energi bagi peserta yang dari jauh gitu aja ya. Ya, saya terlalu lama meninggalkan tugas pokok. Oke aja ya. Oke. Jadi sekarang oke kan? Oke. Silakan Bapak pengawas, silakan ada masukan. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf pada kesempatan kali ini koordinasi pada malam hari ini. Ya Pak, silakan. Waktunya sampai jam 10 tutup loh. Kelihatannya tadi dari yang poin 3 ada satu yang tidak terbahas. Poin 3 maksudnya tentang yang B, pengangkatan pengawas. Ini terima kasih Pak. Ya. Artinya kalau Bapak mengusulkan pada saat itu, kalau sudah melangkah jangan. Tapi ini kita maafkan untuk selanjutnya. Kalau yang sudah lewat nggak usah lagi. Pada saat misalnya Bapak ini adalah gitu. Pak. Ini saya angkat kembali mengapa ini adalah sudah tahun lalu. Tahun lalu itu ada kekurangan pengawas cukup banyak. Namun sampai sekarang belum ada kepedulian tentang pelaksanaan pemenuhan syarat itu. Dan kalau misalkan syarat-syaratnya apa yang harus dipenuhi, di mana bapak-bapak dari cabang itu memudahkan dari kami atau guru-guru itu bisa terpenuhi syarat-syarat yang diharapkan. Nah, agar kami yang di lapangan itu tidak hanya sebagai lip service, dalam artian satu pengawas mencapai sampai 15 atau bahkan 20 sekolah binaan itu adalah sangat kewalahan dan akhirnya tidak efektif kerja kita. Padahal kalau dalam syarat ketentuan yang ada itu ada 7 sekolah saja itu sudah cukup. Dengan banyaknya jumlah sekolah yang terima kasih. jadi beban mereka akan berkurang. Jadi saya berharap segera mungkin untuk rekrutmen ini diusahakan lewat provinsi untuk bisa terpenuhi sehingga kami beban kerja itu tidak terlalu banyak sehingga tidak efektif seperti pada saat sekarang ini. Ini bukan hanya di Kutai Timur, saya yakin hampir semua cabang itu demikian, kecuali mungkin kalau di Samarinda mungkin masih terpenuhi. Jadi intinya mungkin begini, kalau bisa tangkap karena waktu jalan Pak ya. Intinya C itu agar ditambah tenaga pengawas di masing-masing cabang. Itu intinya kan gitu kan. Bapak mengusulkan agar
penambahan tenaga pengawas itu mungkin di cek juga pengawas sekolah sudah diadakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, sudah itu Pak. Artinya kita sudah mengusulkan itu Pak. Sudah pasti sudah. Ya, oke. Dalam artian mohon segera diusahakan kepada provinsi, karena mana setelah apa yang saya lihat dan saya dengar bahwa di provinsi sampai sekarang belum pernah mengupayakan kuota dari pusat, yang seharusnya diusulkan kuota dulu baru setelah jumlah yang diperlukan di sekolah. Baik Pak, saya coba bantu jawab ya Pak. Memang sampai sekarang di Kabupaten Berau itu pun Pak, nasib pengawas kami itu masih terkatung-katung yang 2 orang karena belum mendapat SK. Ada yang dari Pasir atau dari mana itu malah belum jadi guru. Sementara tuntutan kita untuk pengawas sekolah itu luar biasa. Kalau di tempat kami itu sampai 20 sekolah Pak SMK. Nah itu satu pengawas. Nah yang kita tuntut nanti di Dinas Pendidikan adalah kita mengikut sertakan misalnya dari kepala sekolah yang memenuhi syarat untuk mengikuti kegiatan diklat, karena diklat ini juga seperti kepala sekolah Pak, pengawas itu kan harus ada ininya juga. Kalau tidak ada repot juga nanti gitu. Nah itu yang sampai sekarang belum diadakan itu Pak, yang ada saja masih terkatung-katung, itu sudah kita bolak-balik itu Pak, berkali-kali kita sampaikan dan kita tegaskan. Terima kasih Ibu. Satu lagi saya ingin sampaikan di sini. Kelihatannya setelah sekian tahun, bahkan mungkin sudah tiga kali pengangkatan cabang, itu tidak ada kemudian ke arah sana. Mengapa? Bahkan saya berpikir apakah mungkin pengawas itu mau dimatikan, dalam artian justru merepotkan pihak dinas, karena memang anggaran itu seolah-olah pada tahun belakangan ini diserahkan ke pengawas. Namun akhirnya kami pun terus ditinggalkan sebagaimana yang ada, kecuali pada hari ini saja kita bisa diikut sertakan dalam kegiatan ini. Syukur alhamdulillah, sehingga kami bisa bersuara untuk mengangkat permasalahan ini, mudah-mudahan bisa dipenuhi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sedikit saya berikan informasi terkait dengan pengawas. Beberapa waktu yang lalu ada kepala sekolah kami mengikuti tes Pak, tes di Kuala Pusat. Jadi ada beberapa memang lulus, jadi mungkin ada regulasi yang berubah sehingga terkendala dengan regulasi itu. Jadi untuk pengadaan pengawas sehingga harus menyesuaikan dengan regulasi baru. Kalau saya lihat ternyata diambil banyak dari guru penggerak, dari guru penggerak ya, jadi ada regulasi yang berubah sehingga itu menyebabkan rekrut pengawas tadi juga terhambat. Saya kira itu saja kendalanya Pak. Kalau dari dinas provinsi saya kira mereka siap saja untuk mengusulkan untuk pengawas. Terutama daerah kami Pak. Daerah kami kan hanya ada 2 pengawas Pak. Bayangkan ada 50 sekolah, hanya 2 sekolah, 2 pengawas. 1 pengawas SMK dan 1 pengawas SMA. Dan pengawas SMA-nya bentar lagi mau pensiun, jadi habis. Sama dengan kami Pak. Ya, jadi ada kepala sekolah yang sedang melakukan uji kompetensi terkait dengan pengawas, lulus tapi tidak berkenan sebenarnya ikut, hanya uji kompetensinya saja ikut, tapi tidak berminat untuk diangkat jadi pengawas. Jadi banyak kendala terkait dengan pengawas. Saya kira itu Pak. Terima kasih para mantan pengawas sudah menjawab. Jadi kalau memang itu mungkin yang C itu bisa ditambahkan agar guru yang sudah bersertifikat pengawas agar sebaiknya secepatnya di-SK-kan, gitu ya. Jadi tambah yang C ya, setuju ya Pak ya? Artinya sertifikat sudah memenuhi. Guru yang sudah bersertifikat, yang sudah mempunyai sertifikat, yang sudah mempunyai sertifikat pengawas agar segera ya di-SK-kan, ya kan gitu kan? Dapat di apa? Kan namanya Pak nomor unit pengawas. Kalau kepala sekolah namanya nomor unit kelas. Kalau pengawas
Apa? Unit pengawas. Oh iya sudah, bahasanya mana? Ya umum. Ya, mempunyai apa namanya? Nomor unit pengawas. Ya, nomor unit pengawas. Pengawas agar segera di-SK-kan untuk menjadi pengawas sekolah, itu di-SK-kan untuk menjadi pengawas. Ya, oke ya. Oke. Poin 3 sudah oke ya. Jadi step by step langsung kita poin ke nanti sudah ya. 4 juga sudah ya. 5. Pembinaan sekolah. Pembinaan sekolah dilaksanakan oleh cabang dinas pendidikan dan pengawas yang berada di bidang masing-masing. Perlu ditambahi? Oke, dulu Pak Haji. Ya, silakan. Kalau kita menugaskan pengawas, kadang-kadang pengawas itu kendala dengan pembiayaan apakah di bawah provinsi atau cabang. Nah, sekarang kan sudah disampaikan agar pengawas itu diikut di bawah cabang dinas dengan pertanggungjawaban itu provinsi tetap. Dari situ perlu ditekankan kegiatan pembinaan sekolah dilaksanakan cabang dinas bersama-sama dengan pengawas cabang dinas bersama-sama dengan pengawas. Bersama-sama itu karena pengawas itu kan selama ini berada di bawah provinsi. Nah, kalau bersama-sama berarti kita boleh bekerja sama dengan pengawas yang berwilayah cabang masing-masing dengan pembiayaan. Nah, ini yang perlu dengan dukungan pembiayaan dari itu DPA cabang dinas. Ya, ini Pak ya, memang ini apa dilema? Karena secara tupoksi pengawas itu memang tugasnya selalu berseberangan, secara tupoksinya kan begitu kan? Tapi memang ada lokasinya itu memang jauh, tidak mungkin dijangkau dengan perlu. Tapi ya cabang itu memfasilitasi apabila yang di itu kan memang jauh gitu. Tapi kalau yang di kota-kota, yang di kabupaten, yang di daerah itu ya tugasnya bisa ya gitu loh ya. Jadi kita fleksibel. Kalau kami di Balikpapan misalnya datang tindakan banyak karena memang sudah tugasnya kalau Balikpapan kami. Tapi ya kabupaten kan beda. Itu bahasanya bagaimana? Silakan dirumuskan. Oke, jadi pembinaan sekolah dilaksanakan oleh cabang dinas bersama-sama dengan pengawas yang berada di wilayah cabang masing-masing sesuai dengan cabang pengawas itu punya 2 pekerjaan. Satu sifatnya itu adalah karena tupoksi, satu lagi adalah sifatnya karena kita minta tolong. Apa namanya itu Bapak pengawas? Urgent ya. Baik. Dibantu pembiayaannya. Kalau beliau turun karena tupoksi itu tidak masalah. Tapi seperti tadi tetap dengan geografis yang berbeda itu kita peduli. Tapi ada yang sifatnya itu teknis ya, yang kita minta tolong kepada pengawas untuk misalnya ada suatu masalah ya gimana nah itu harus menjadi bagian tanggung jawab daripada dinas cabang dinas. Dukungan biaya kegiatan pengawasan di luar tupoksinya, biaya bisa keuangan aja di tugasnya. Sesuai dengan pengawas. Disesuaikan dengan cabang. Kalau tempat kita memang kita fasilitasi Pak kalau pengawas. Ya. Mbak sedikit. Kalau di tempat kita memang kita fasilitasi Pak. Ketika kita turun ke lapangan, pengawas pasti kita bawa. Jadi bersama dengan itu. Tapi kalau wilayahnya jauh Pak, misalnya kalau tempat kita itu biduk-biduk, saya. Tapi tempat yang bisa kita bayarkan SPPD itu kita keluarkan dari cabang itu Pak. Kalau di tempat kita karena pengawasnya cuma 3 orang. Betul Bu. Di tempat yang lain. Apa yang kita harapkan adalah seperti itu. Kalau kami misalkan di daerah Sangatta, Sangkulir, Sangatta, Bengalon, Teluk Pandan itu tidak perlu untuk dibantu kami untuk kepengawasan untuk biaya transportasi sana. Namun kalau wilayah Gusang, Sandaran itulah yang sangat saya harapkan termasuk Bisa Pak, yang penting cabang punya kemampuan keuangan untuk sesuai ya. Insya Allah. sesuai dengan kemampuan. Artinya
dalam satu periode kita misalnya dalam satu semester misalnya kita ada 3 kali, ada 2 kali, tidak juga setiap bulan. Pembiayaan seperti disesuaikan. Itu sebenarnya sudah masuk kan? Masing-masing dengan dukungan pembiayaan PPA cabang itu sudah masuk. Pembiayaan tinggal implementasinya aja dilakukan. Ya. Misalnya di Jakarta aja Pak dalam satu semester itu misalnya boleh ke situ misalnya 2 kali kecuali ada yang kerja misalnya. Dinas buat pengawas buat Jadwal juga. buat rencana kerja. Ini ya, itu kondisinya tuh beda-beda. Jadi itu nanti koordinasi dengan cabangnya masing-masing beda-beda. Kalau saya di Balikpapan tidak pernah ada karena budayanya dekat, tapi kalau kita kabupaten kan beda. Jadi itu tidak bisa di rata gitu ya. Jadi silakan, intinya cabang itu boleh membiayai kalau memang itu memang tidak terjangkau dan disesuaikan ya. Jadi pengawas silakan koordinasi dengan cabang masing-masing ya. Itu ya. Karena tidak bisa langsung disamakan. Kalau yang sesuai tadi betul-betul. Ya, sesuai dengan kondisi. DPR cabang dinas yang sesuai itu maksudnya gini. Bisa saja kita biaya itu dari perjalanan. Ya bisa saja kita biaya dari kegiatan. Jadi yang sesuai. Sehingga apa? Yang sesuai itu. Ya, berarti di situ sudah. Sesuai kerjaan pengawas. Ya, oke ya. Silakan, tidak apa-apa. Masukan malam bagus. Berkaitan maksudnya di negara dan negara. Pernah sampaikan oleh BPK bahwa pengawas itu walaupun di dalam kota besar, jaraknya kalau penugasan itu di luar TUSI itu boleh dibayarkan asal lebih 8 jam. Misalkan kami di Tanah Grogol itu lebih 8 jam, misalkan monitoring penugasan dari cabang silakan dibayar 170.000. Kemudian jauh, ada tusinya otomatis nggak perlu dibayarkan. Nah, itu jauh pun kalau masih tusi pengawas nggak perlu dibayarkan. Nanti akan ketahuan atau temuan, nanti pasti suruh membalikan. Kalau tusi, ya jadi tolong nanti misalkan kalau tanya bukan tusinya untuk monitoring, PDB dan sebagainya silakan buat dalam kota boleh bayar. Terima kasih. Makanya nanti kita untuk pengawas itu Pak memang begitu kita buatkan mereka kegiatan, misalnya monitoring PPDB, monitoring mungkin ujian nasional. Nah itu yang kita masukkan untuk teman-teman sekalian mereka monitoring ke sekolah. Karena kalau ujung-ujung datang mereka itu tugas saja tidak akan bisa dibayar. Karena di surat tugasnya kan nanti kelihatan itu Pak apakah Bapak melaksanakan tugas atau hanya monitoring saja gitu. Terima kasih. Sudah ya? Pembinaan sudah bahasa juga ya. Lanjut ke nomor 6. Ini yang ajarannya. Pelaksanaan lomba dan pembinaan pendidikan karakter siswa. Pelaksanaan lomba siswa berjenjang dilaksanakan pada tingkat kabupaten kota dilaksanakan oleh cabang dinas pendidikan masing-masing. Untuk tingkat provinsi dilakukan oleh provinsi. Sudah cocok kayak ini sebetulnya kan? Tinggal implementasinya ya kan? Jadi tingkat kabupaten kita kalau panggil provinsi maka ya iya sudah kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita monitoring itu kita ya kan pendamping kita yang biayai. Bukan ada. Kami itu dari DPO kemarin SMK itu kan dipaksa kita bayar. 5 orang dari Balikpapan 5 orang ke Balikpapan ke Samarinda. Sudah apa-apa. Ya, jadi itu yang tingkat kabupaten kota cabang, yang tingkat kecil provinsi. Terus nomor B, pembinaan siswa, pembinaan pendidikan karakter yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten kota harus berkoordinasi dengan cabang. Maksudnya ini apa? Pembinaan siswa yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten kota harus koordinasi dengan cabang dan pendidikan masing-masing. Ini siapa yang melaksanakan ya? Sekolah atau gimana? Kalau sekolah tidak perlu itu karakter itu seperti misalnya pembinaan dari universitas, TNI,
kesehatan masyarakat. Ya. Berarti disebut dari eksternal kan? Ya, mereka eksternal. Mereka harus konsultasi ke Artinya disebutkan itu yang dari yang dilakukan oleh eksternal kan gitu ya? Ya, sama stakeholder. Jelas oleh instansi, dilakukan oleh instansi di luar dinas pendidikan gitu kan? Ya, mulai instansi yang disebutkan juga bisa. Ya, artinya kan di luar dinas pendidikan, kabupaten dari kabupaten kota harus berkoordinasi dengan capai dinas pendidikan masing-masing. Oke? Ya kan oke aja. Maksudnya itu nggak tahu. Oke. Saya, Bu Erna berbicara. Bisa oke kan? Sudah oke Pak. Ada lagi yang ditambah 6 itu pembiayaan itu dari dimasukkan. Misalkan pelaksanaan yang di Itu mungkin provinsi, yang di provinsi dilakukan oleh provinsi seluruhnya. Gitu. dilaksanakan sama pembiayaan disebutkan di situ, maksudnya dilaksanakan ya sudah otomatis kan Yang dengan pembiayaannya segala. Memang itu kemarin yang kita usulkan sama mereka. Nah, kalau di sini ditambahkan lebih kuat, seluruh pembiayaan dilaksanakan provinsi ditambah provinsi ya. Ini kan muncul. Kita kemarin kan sekarang itu aja. Ya, dilaksanakan provinsi dilakukan provinsi kan cuma begitu aja. Dilaksanakan provinsi itu pembiayaan kan Ini aja. Ini lebar disebut pelaksanaan dan pembiayaan lomba-lomba bekerja dilaksanakan pada tingkat juta dan pembiayaan lomba-lomba ya. kalau dilaksanakan pada tingkat juta Ya, oleh jabatan untuk dilaksanakan lagi kan di atas dilaksanakan oleh oke. Semoga Terima kasih Ini berkaitan gini, seandainya kan kita juga antisipasi yang nomor 6 poin A, seandainya kita usulkan itu kan kita anggaran kabupaten oleh cabang dinas, kita kabupaten oleh cabang dinas, kita provinsi. Seandainya anggaran kan ini dan di tahun sakit tani 2004 misalkan pro sidang itu nggak sanggup, kita kan harus antisipasi dan kita nutup, terus kita nggak ada anggaran di cabang di bidang nggak ada, terus gimana nanti? Makanya Pak, ini kita nanti menghadapi hasilnya Pak. Ini kejadiannya kemarin konsepen kan kita, kalau di tingkat cabang, di tingkat kabupaten kita, tingkat provinsi kan itu seharusnya provinsi konsepen juga. Nah itu kita laporkan kejadian ini ke depan jangan terjadi lagi gitu loh. Kalau kita misalnya menganggarkan untuk provinsi, sedangkan di provinsi harus sudah ada kan nanti nggak bisa terpakai kan gitu ya kan, gitu loh. Makanya ini hasilnya harus memang Bapak Ibu itu ada masalah sedikit sih tingkat kemarin karena cabangnya yang tadinya 11 menjadi 15 itu dari pusat. Itu memang bukan salah kita sebetulnya juga, bukan salah provinsi karena penambahan cabang itu dari 11 menjadi 15 itu ya, itu memang ada namanya juga dari pusat juga, dan itu juga mendadak juga menambahnya juga dari awal ya, mudah-mudahan di depan ada ya. Oke ya, Gini, yang kita lakukan kemarin itu adalah begitu pelimpahan pembiayaan itu terus masing-masing mengadakan kegiatan lomba atau seleksi bakat minat siswa. Nah yang tidak dilakukan itu adalah koordinasi kemarin dengan bidang. Nah nanti setelah kita menyerahkan itu diharapkan nanti ada koordinasi dengan bidang untuk memastikan pembiayaan itu. Dan saya sendiri mengalami di cabang 2 itu adalah beberapa yang tidak mampu kami bayar. Ternyata provinsi atau bidang juga mengalami hal yang sama. Sehingga telepon bidang, telepon cabang untuk seperti itu tadi membiayai beberapa kegiatan yang akan ke provinsi. Nah nanti yang harus kita lakukan selain menyerahkan hasil ini adalah berkoordinasi lebih intensif
mengenai persiapan di tahun 2024. Sehingga tidak ada lagi Tambah aja Pak di situ. Harus ditingkatkan koordinasinya. Karena ini sekarang itu kan begitu, begitu terus provinsi itu langsung manggil aja tanpa apa-apa kayak gitu loh. Nah, ya kan apakah di cabang itu sudah selesai kah belum atau bagaimana kan dan tahu-tahu dia langsung ya kan? Nah itu ditambah mungkin yang di provinsi itu Mas Fira, di aja di A kalau di provinsi terus dia ya itu di sebelah ini ya itu dua betul aja di belakang kan jadi itu ya dari sini provinsi bidang yang benar itu kan bidang pelaksanaan lomba provinsi sebaiknya harus koordinasi waktu pelaksanaan waktu dan apanya itu koordinasi pelaksanaan lomba tingkat provinsi harusnya lebih dahulu berkoordinasi dengan cabang terkait dengan waktu dan tempat gitu kan ya waktu dan tempat karena tempatnya ini juga mempengaruhi Pak. Bisa diadakan di Balikpapan dengan Samarinda kan beda betul kan? Apalagi saya ada di Balikpapan dengan Samarinda sangat berbeda. Ya, waktu dan tempat ya. Apa lagi? Tanah, ya, ada lagi? Oke, jadi intinya yang B itu adalah sebelum lomba dilaksanakan harus ada koordinasi dulu. Kita clearkan dulu, pembiayaan, pelaksanaan. Terus nanti jangan kayak tadi mau nambah cabang atau mau potong cabang tiba-tiba sedangkan di kabupaten itu sudah dikompakan atau diseleksi ternyata provinsi mintanya tidak bisa dikirim, akhirnya ribut lagi. Juknis bilang 1-2 dikirim, ternyata minta provinsi hanya 1 saja. Nah yang seperti itu harus ditiru di depan dulu, mengikuti juknis atau menyesuaikan kemampuan provinsi. Nah itu harus jelas. Kemarin kan sempat ribut masalah RPS 2M itu. Ya, yang sudah pasti. Jadi pembinaan karakter yang dilakukan oleh OPD stakeholder horizontal maupun vertikal itu kan ada direktorat. Nah bisa saja juga dengan OPD yang di samping yaitu horizontal seperti kesehatan masyarakat ini pembinaan perempuan kepolisian tentara dan pas saja lupa. Terima kasih. Lomba-lomba itu banyak masalah. Saya mulai Maret itu begitu ada ini juknis selalu saya download, saya kasihkan ke provinsi, saya telepon silakan sebagainya. Gimana itu dan sebagainya supaya dilaksanakan tapi berjalan selamat. Terus di cabang dinas lainnya tolong juga kita semua harus proaktif ya. Mulai awal Maret itu semua cabang dinas selalu di internet browsing juknisnya di download. Saya melihat di seni misalkan, ternyata ada beberapa dari cabang dinas itu nggak daftar di BPTI ya. Akhirnya kan membuat link tandingan provinsi untuk mengcover itu. Jadinya bikin gaduh. Cabang dinas itu sudah menyelesaikan loh. Waktu itu saya mulai Maret itu sudah lumayan daftar semua. Pesertanya yang sudah terdaftar di BPTI itu aja, di luar itu nggak usah ikut, bikin masalah. Begitu ada link provinsi itu siapa saja bisa mengisi kalau link provinsi. Ada link BPTI kalau nggak terdaftar nggak bisa. Itu harus kalau nanti harus dipatuhin itu. Untuk LKS ini terakhir tanggal 16 loh, yang belum mendaftar pesertanya diajukan belum mendaftar. Yang bisa mendaftar sesuai sendiri oleh operator sekolah. Jangan sampai nanti lomba LKS di provinsi belum mendaftar di BPTI, provinsi menyelenggarakan membuat sendiri. Akhirnya yang nggak menang pun bisa ngupload, nanti banyak yang terlihat dari paling murid itu sudah
Terus di provinsi kemarin kan mau juara 1-2 katanya, sudah ukur kaos. Dan kalau ukur semuanya nggak jadi, juara 1 saja mungkin 1 tahun nggak jadi juga. Jadi saya selalu besar itu yang provinsi itu setiap bulannya. Jadi ini sebenarnya sudah tercover di sini, cuma kita implementasinya itu di sana, ya. Jadi cabang dinas jika harus proaktif ya, proaktif, jangan memaksa juga provinsi untuk ikut link lagi. Ini saya tanya dari semua cabang dinas yang LKS sudah mendaftar semua belum, itu harus diinformasikan ya. LKS-nya terakhir tanggal 16 Juli daftarnya, pelaksananya itu boleh. Di kota. Ya tapi itu pokoknya di mana? Nah, maksudnya sekarang masih ada waktu. Ya. Jadi tempat kami itu artinya yang juara 2 juga mesti pilih orang tuanya proses ini ada linknya double. Jadi kopiannya itu link yang berbeda. Ya. Jadi meskipun menang nggak bisa ikut ke pusat kalau tidak punya LinkedIn. Itu harus dimaklumi. Jadi untuk tahun ke depan ini masukan yang sudah ya tidak. Sementara itu dulu. Ya, terima kasih Mas.